Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita kali ini akan belajar tentang ikhfa syafawi, idhar syafawi, dan idgham mimi. Ini adalah 3 hukum dalam mim sukun yang perlu kita ketahui, yang perlu kita praktekkan, dan perlu kita analisa cara melafazkannya, cara mempraktekannya. Yang pertama yaitu yang disebut dengan ikhfa syafawi. Dalam kitab tajwid bisa kita lihat, baik itu kitab yang ditulis oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri atau mungkin pada kitab-kitab yang lain, misalkan pada kitab Hidayatus Sibyan, itu dituliskan oleh para ulama kita bahwasanya ketika ada mim sukun, wal mimu in taskun nadal ba tukhtafa. Jadi kalau ada mim sukun bertemu dengan huruf ba, maka ikhfakanlah. Contohnya pada kalimat i'tasim billah, maka di situ harus kita baca samar. I'tasim billah, samarnya samar di bibir, ikhfa syafawi. Sama-sama ikuti saya semuanya. I'tasim billah, sama-sama. I'tasim billah. Contoh lainnya pada juz amma itu, inna rabbahum bihim yawma idzil la khabir. Sama-sama. Inna rabbahum bihim yawma idzil la khabir. Nah, kesimpulannya adalah di setiap ayat berapapun daripada 30 juz yang kita dapatkan dalam Al-Quran, yang kita baca, yang kita hafal, harus kita samarkan bibir kita sehingga tidak secara jelas. Nah, ini yang dimaksud dengan ikhfa syafawi, apabila mim sukun bertemu ba. Selanjutnya para ulama kita merumuskan tentang bagaimana dengan idhar syafawi. Kalau idhar syafawi idhar syafawi apa contohnya? Siapa yang tahu? Idhar syafawi, apabila mim sukun bertemu selain huruf mim dan ba. Siapa yang bisa memberikan contoh? Syaful bisa? Coba apa? Ya, dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-10, walahum adzabun alimum bima kanu yakdzibun. Nah, itu tidak boleh kita samarkan. Misalkan walahum, tidak boleh. Itu nanti jadi ikhfa syafawi. Walahum, itu namanya mendengungkan. Sedangkan di situ adalah izhar, maka walahum ada, tidak boleh dengung, tapi harus izharkan di situ. Nah, karena ada mim sukun bertemu dengan huruf ain, walahum. Intinya adalah selain huruf ba dan huruf mim. Terakhir, yakni yang kita perlu pahami adalah idgham mimi. Nah, idgham mimi, para ulama yang kita lihat karangan mereka dalam kitab-kitab tajwid klasik, contoh Tuhfatul Atfal maupun Hidayatus Sibyan maupun kitab-kitab yang lainnya, mereka mengatakan bahwasanya ketika ada mim sukun bertemu dengan mim, maka ada ulama yang menyebutnya dengan idgham mimi. Mimi, yaitu termasuk mutamatsilah juga ya, karena sama hurufnya. Tapi kita fokus pada bagaimana melafazkannya. Contoh dalam juz amma itu apa? Alaihim muqsadah, sama-sama. Alaihim muqsadah.
alaihim muqsadat. Itu berarti didengungkan. Didengungkan huruf mimnya. Tidak boleh kita baca idhar. Alaihim muqsadah, tidak boleh. Tapi harus didengungkan. Karena itu idgham. Alaihim muqsadah. Sama-sama. alaihim muqsadah. Baik, barakallahu fikum. Saya tugaskan semuanya, baik yang di Yayasan Darul Hidayah maupun yang online, semuanya untuk mencari masing-masing 3 contoh, baik ikhfa syafawi, idhar syafawi, dan idgham mimi. Mudah-mudahan dengan karantina ini, kegiatan ini, baik kita menghafal Al-Quran, kita juga memahami apa yang kita baca, apa yang kita hafal dari sisi kaidahnya. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.